dalam hati setiap manusia ada satu kebutuhan yang sangat mendasar, kebutuhan untuk bersekutu dan berbagi hati dengan Tuhan penciptanya. Dan kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi ketika kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Ketika kita membuka hidup kita dan membuka hati kita kepada Tuhan, di sanalah kebutuhan kita akan Tuhan itu dipenuhi. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka kita menjadi mengerti siapa kita sesungguhnya, menjadi mengerti kepribadian Tuhan yang menyelamatkan kita, dan menjadi mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pada saat-saat seperti itulah hubungan pribadi yang begitu erat, yang begitu dekat, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita akan dibuat Tuhan menjadi sesuatu yang indah. Karena Tuhan di dalam kita, Tuhan berbicara kepada kita. Dia mengajari kita, mengasihi kita, dan berbagi hati dengan kita. Dalam renungan kita kali ini, mari belajar mendengar Tuhan berbicara. Izinkan firman Tuhan dan Tuhan Roh Kudus mengajari, menasehati, menegur, dan menguatkan kita. Dalam acara Saat Teduh Bersama Tuhan ini, saya mengajak saudara mengingini Tuhan, bertemu dengan Tuhan, untuk menjamah hatinya, merasakan hadiratnya, mengalami pribadi Tuhan seutuhnya. Buat saya pribadi, pujian ini merupakan pujian surgawi. Saya terima pujian ini sekian tahun yang lalu. Ketika saya dengar, itu menjamah hati saya. Bahkan seperti mengangkat akan semua beban saya, masuk di dalam lubuk hati yang paling dalam. Sepertinya Tuhan berada di depan saya dan mengatakan bahwa Dia mengasihi saya. Kemudian ketika saya bandingkan akan pemberontakan, akan kesalahan, akan dosa yang saya lakukan, kemudian dibandingkan dengan kesetiaannya, sabar menunggu saya untuk kembali kepada Dia, maka itu membuat hati saya hancur. Ketika keberadaan diri saya bandingkan dengan kasih setia Tuhan, dengan kebaikannya, dengan kesetiaannya, dengan kesabarannya, maka saya sadar saya adalah orang yang tidak layak, orang yang selayaknya menerima akan hukuman demi hukuman. Tetapi ternyata Tuhan buktikan beberapa kali dalam hidup saya bahwa seharusnya saya menerima perlakuan yang sangat buruk sebagai akibat dari kesalahan saya. Tetapi pada waktu yang tepat Dia tolong saya, Dia lindungi saya, Dia menjadi pembela saya. Saya semakin mengerti siapa Tuhan. Sehingga tadi saya katakan bahwa pujian ini adalah lagu surgawi buat saya. Karena itu mengingatkan saya
akan pertama kali ketika kasih Tuhan itu bicara di dalam hidup saya. Ternyata kasihnya kepada saya itu memulihkan total hidup saya. Dan kemudian saya jatuh cinta kepadanya. Saya begitu merindukan dia, saya ingin bertemu dengan dia. Ketika saya berdoa, hati saya terarah sangat berharap untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Ketika saya dengar suaranya berbicara di dalam roh saya begitu bersuka cita. Karena saya mengerti, semua yang saya butuhkan hanya saya akan dapatkan di dalam Yesus Tuhan saya. Pujian ini mungkin bisa dianggap sebagai pujian yang sentimental, pujian yang emosional. Tetapi saya harus katakan bahwa mengasihi Tuhan itu harus dengan sepenuh hati, sepenuh perasaan. Tidak mungkin kita mencintai orang tanpa mengekspresikan akan perasaan kita. Ketika kita dekat dengan orang yang kita kasihi, kita ingin mencurahkan akan apa yang kita rasakan kepada dia. Berbicara lembut, secara pribadi, tidak ada orang lain, supaya dia bisa mengerti akan perasaan kita. Bahkan juga kita bisa mengerti akan perasaannya. Ketika dua orang saling mengasihi, sesungguhnya yang dijamah pertama adalah perasaannya, bukan logikanya. Dan pujian ini merupakan pujian surgawi buat saya pribadi. Karena saya tahu Dia Tuhan sebagai pribadi yang mengesankan saya, sehingga saya menginginkan Dia lebih dari apapun. Saya ingat saya pernah jauh dari Tuhan. Dalam satu kurun waktu tertentu, saya merasa sendirian. Ketika saya mengalami kesulitan dan penderitaan, dan saat itu saya jauh dari Tuhan, saya merasa tidak ada siapapun di atas muka bumi ini yang bisa menggantikan apa yang dulu saya dapat dari Tuhan. Hati saya mencari Tuhan, hati saya menginginkan pemulihan akan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saya membutuhkan satu pribadi yang mengerti saya, yang menerima saya apa adanya, yang tidak menuntut apapun dari hidup saya, bahkan bisa mengerti akan pemikiran-pemikiran saya. Bahkan pribadi yang memeluk saya dengan erat dan tidak akan pernah melepaskan. Dan itu hanya saya alami bersama Tuhan. Ketika saya jauh dari Dia, ketika saya sibuk dengan kehidupan saya sendiri, ketika saya merasa benar dengan apa yang saya lakukan, saya menjauh dari Tuhan. Saya rasakan hampa hidup saya. Saya tidak mempunyai lagi satu pribadi yang saya andalkan. Saya coba mencari dari beberapa orang yang saya kenal, yang saya pikir mereka bisa menggantikan akan posisi Tuhan dalam hidup saya. Tetapi semakin saya mencari dari orang-orang itu, saya tahu saya tidak akan pernah menemukannya. Semakin saya mencari dari orang-orang itu, semakin saya jauh dari Tuhan. Saya baru sadar saya menyakiti Dia ketika saya dalam posisi yang terpojok, tidak bisa melakukan apapun kecuali mujizat menolong saya. Kemudian Tuhan dengan perkataannya yang lembut menarik hati saya untuk kembali. Ketika saya bertobat kembali ke Tuhan, keinginan hati saya adalah mengalami kedekatan yang sedemikian yang dulu pertama kali saya pernah rasakan bersama Tuhan. Kehidupan jadi begitu indah. Saya bisa menghadapi setiap kesulitan dengan semangat, dengan kegairahan, dengan pengharapan yang tidak putus. Bahkan ketika saya dihempaskan oleh orang lain, saya begitu mudah bangkit karena Tuhan di dalam saya. Tapi ketika saya jauh dari Tuhan, sepertinya terlalu jauh buat saya untuk kembali.
Tetapi ternyata kasih setia Tuhan itu ya dan amin, kekal selama-lamanya. Tuhan tidak akan berubah karakternya hanya karena saya bersikap salah kepada Dia. Segala perbuatan dosa saya, segala kenajisan saya, segala kebodohan saya, segala pemberontakan saya tidak akan mengubah sifat Tuhan, yaitu kasih setia dan kesabarannya tetap melimpah dalam hidup saya. Tangannya terkedang untuk menarik saya kembali. Kemudian satu kali waktu saya kembali ke Dia, saya bertobat. Saya menangis dengan putus asa. Dan dalam hati saya menjerit, Tuhan pulihkan aku. Kembalikan aku seperti dulu. Ketika Engkau jamah hatiku, hidupku penuh dengan pengharapan. Hidupku penuh dengan semangat karena Engkau di dalam aku. Saudaraku, pujian ini mengingatkan kembali. Pertama kali ketika Tuhan jamah saya. Tetapi yang kedua, ketika Dia terima saya kembali sebagai anaknya. Saya bertobat dari dosa yang saya lakukan. Kemudian Dia pulihkan saya. Pulihkan saya utuh. Dan izinkan saya untuk mengalami kasih setianya, kebaikannya yang tidak berkesudahan. Pujian ini mengungkapkan akan satu ungkapan syukur dan pernyataan bahwa cinta pertamaku adalah Yesus, seorang pribadi yang aku kagumi. Dan cinta pertamaku adalah penyelamatku, seorang pribadi yang menjadi alasan mengapa aku hidup. Cinta pertamaku adalah Yesus, kekuatan dalam hidupku. Cinta pertamaku adalah Tuanku yang memegang akan kunci kehidupanku. Dan kemudian pujian ini mengungkapkan akan kekagumannya, cintanya kepada pribadi yang bernama Yesus itu. Seorang pribadi yang begitu nyata, yang mengasihi, yang memberikan kekuatan dalam kehidupan. Bahkan yang kasihnya tidak berubah hanya karena sikap kita yang salah. Perhatikan saudaraku, kasih manusia itu terbatas. Perhatikan ketika seseorang mengasihi orang lain, kemudian yang dikasihi itu menyakitkan hidupnya. Sikapnya, perkataannya menyakitkan hatinya. Maka dia bisa mengurangi akan kadar kasihnya. Dan bahkan dia bisa memberikan persyaratan tertentu untuk kasihnya itu tetap diberikan. Itu keterbatasan kasih manusia. Tetapi kasih Tuhan Yesus itu tidak akan berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Walaupun kita jauh daripada Dia, walaupun kita hidup dengan kepentingan kita sendiri, dengan dosa-dosa kita, saya beritahu, kasih-Nya itu kekal selama-lamanya. Tidak akan berubah hanya karena kita melakukan dosa. Tetap Dia mengasihi kita. Tangannya itu tetap terulur, hatinya itu tetap dengan setia menunggu kita untuk kembali. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Kasih-Nya itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kasih-Nya itu tidak bisa diubah dengan apapun. Karena Dia mengasihi kita. Sebagaimana kita ada, Dia mengasihi kita. Tanpa syarat, tanpa tuntutan apapun.
Pertemuan dengan Tuhan itu selalu mengubahkan. Di dalam Lukas 19, di sana dicatat ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, seorang yang kaya, tetapi mempunyai badan yang pendek. Keinginannya untuk bertemu Yesus itu luar biasa, sehingga dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Dan kemudian ketika Yesus mau singgah di rumahnya untuk makan bersama-sama dengan dia merasa itu merupakan kehormatan yang besar. Kemudian hal itu menjamah hatinya. Dan perhatikan saudaraku, saya akan baca di dalam Lukas 19 ayat yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Perhatikan ketika Sakeus bertemu dengan kasih Tuhan yang menerima dia orang berdosa, seorang kepala pemungut cukai, orang yang dianggap bersalah pada masyarakat sekitar itu. Dia merasa penerimaan Tuhan yang besar dan itu mengubah akan hatinya. Dia berikan setengah dari miliknya. Itu sesuatu yang besar. Bahkan dia kembalikan kalau ada yang dia peras 4 kali lipat. Itu perubahan drastis kehidupan. Kapan itu terjadi? Ketika dia bertemu dengan pribadi Yesus yang dengan penuh kasih menerima dia, dan kemudian Sakeus menerima keselamatan yang dari Tuhan. Perhatikan, ketika orang bertemu dengan Tuhan secara pribadi, maka itu mengubah kehidupannya. Maka itu merupakan titik balik dalam kehidupannya. Perhatikan kehidupan Paulus yang juga bertemu Tuhan ketika dia melakukan dosa, melakukan kesalahan, menyakiti hati Tuhan. Dari tahun ke tahun setelah dia bertobat kemudian mengalami Tuhan, semakin mengerti akan kepribadiannya yang luar biasa dari Allah yang menyelamatkan dia. Kemudian dia katakan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Perhatikan, keinginannya untuk menyatu dengan Tuhan sudah tidak bisa dibendung lagi. Keinginannya hanya satu, mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya, bahkan persekutuan dalam penderitaan. Penderitaan mengikut Tuhan bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi merupakan kehormatan buat dia. Kapan itu terjadi? Ketika Paulus mengenal Tuhan, mengenal akan semua bagian dari karakter Tuhan. Ketika dia mengerti betapa kasih setianya itu besar, dan ketika hatinya dijamah, dia tahu itu cukup, itu segala-galanya buat hidupnya. Saudaraku, saya ajak kita merenung. Apakah kita bertemu Tuhan yang mengubahkan? Apakah kita bertemu Tuhan yang menyentuh hati kita yang paling dalam? Apakah kita bertemu dengan Tuhan yang menjamin masa depan? Apakah kita bertemu dengan pribadi yang setia menjadi sahabat kita? Bahkan apakah kita bertemu dengan satu pribadi yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun di atas muka bumi ini? Semua itu hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Hanya ketika kita mengalami Tuhan dari hari ke hari,
maka pujian ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ungkapan bahwa Tuhan Yesus adalah cinta pertama yang mengubah kehidupan, yang menyentuh hati, yang menjamin masa depan, yang memberikan pengertian, dan sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita, maka itu menjadi ekspresi ungkapan hati kita kepada Tuhan. Perhatikan kehidupan Paulus di dalam Filipi 1 ayat yang ke-12 mulai. Itu merupakan kesaksian Paulus dalam penjara. Perhatikan penderitaan demi penderitaan yang dia alami, itu disisihkannya. Asal yang dia kasihi, yaitu Kristus, itu diberitakan. Filipi 1 ayat 12 mulai. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan seluruh orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Saudaraku, perhatikan. Dia percaya, dia mengenal akan Kristus sebagai pribadi yang luar biasa, sumber kehidupan itu. Bahkan ketika ada orang yang memberitakan Kristus dengan maksud buruk, dia pun tidak khawatir. Karena dia percaya, kuasa Kristus untuk menyelamatkan itu jauh lebih besar daripada kuasa orang untuk menjelek-jelekan maksud kasih Tuhan itu. Pengenalannya akan Tuhan membuat dia semakin yakin bahwa pribadi Tuhan itu pribadi yang layak untuk diinginkan setiap waktu. Ketika dia mengirimkan Timotius kepada jemaat di Filipi, ada hal yang menarik untuk diperhatikan, bahwa Timotius dikirim karena dia adalah seorang anak muda yang sehati dan sepikir dengan Paulus, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan akan kepentingan jemaat, bukan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan Kristus. Perhatikan, Paulus melihat dalam diri Timotius seseorang yang mengasihi Kristus lebih dari kepentingan diri sendiri. Bahkan dia memperhatikan jemaat Filipi seperti Kristus mengasihi jemaat Filipi. Orang yang mengenal Tuhan akan tahu tujuan yang paling mulia dari kehidupan ini adalah ketika kita dekat dengan Tuhan, mengerti kehendaknya, dan melakukannya dengan sepenuh hati kita, karena kita mengasihi Tuhan.
Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari hidup dalam takut akan Tuhan. Mari mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Mari tetapkan hati untuk mentaati kebenaran firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan semakin nyata berbicara, menuntun, memperlengkapi, dan mempercayai kita. Mari tetapkan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat CK Injil Keselamatan. Tetap setia, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.